Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Hermawan, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map materi akuntabilitas. Akuntabilitas pada materi ini akan memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten. Akuntabilitas memiliki 4 materi pokok, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas dibedakan menjadi 2. Pertama, akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 2. Responsibilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. 4 dasar nilai-nilai dasar publik. 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang 1, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja. Keempat, membutuhkan konsekuensi. 5, membutuhkan laporan. 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis. Yang kedua, peran konstitusional. 3, peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas stakeholder. Kedua, akuntabilitas organisasi. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas individu, akuntabilitas personal. Selanjutnya, materi pokok mekanisme akuntabilitas terbagi atas 3 aspek, yaitu 1, dimensi akuntabilitas, di mana terdapat akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program. 2, mekanisme akuntabilitas birokrasi. Pertama, perencanaan strategis. 2, kontrak kerja. 3, laporan kinerja. 3, menciptakan lapangan kerja yang akuntabel, yaitu terdiri dari kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya, materi pokok akuntabilitas dalam konteks terbagi dalam 6 aspek. Yang pertama, akuntabilitas dalam organisasi. Yang kedua, transparan dan akses informasi. Yang ketiga, informasi publik. Keempat, prinsip keterbukaan informasi. Kelima, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Yang keenam, konflik kepentingan. Selanjutnya, materi pokok yang menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel harus berperilaku dan menempatkan diri pada: pertama, berperilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. 2, menghindari perilaku curang dan koruptif. 3, perilaku terhadap sumber daya milik negara. 4, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. 5, mengambil keputusan yang akuntabel. Ini adalah pokok yang selanjutnya, yaitu nasionalisme didefinisikan sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme terbagi atas 4. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, adapun materi pokok nasionalisme terbagi atas 4, yaitu yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. Yang keempat, ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Nah, sila pertama, sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang agamais. Adapun contohnya, bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan benar dan salah, bisa membedakan hak dan batil.
Yang kedua, sila kedua, sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Adapun contohnya, yang pertama berlaku adil, yang kedua menghormati hak asasi orang lain. Sila ketiga, sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Sebagai contoh, yang pertama siap sedia bela negara, yang kedua siap sedia membela kehormatan bangsa, yang ketiga siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Sila keempat, sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Contohnya, tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Sila kelima, sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Yang pertama, contohnya tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Yang kedua, memperhatikan nasib orang lain. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, selanjutnya yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Terbagi atas tiga, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, yang terakhir adalah ASN yang berintegritas tinggi. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, ASN yang profesional. Yang kedua, ASN yang melayani publik. Ketiga, ASN yang berintegritas tinggi. Yang selanjutnya, ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu ASN akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Kedua, memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Demikian roadmap tentang materi akuntabilitas dan nasionalisme yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.